selamat sore. Mimi dan Molly, hello, sore-sore Mimi Molly. Mimi Molly, selamat sore. 28. Waktu berlalu dengan cepat, tak terasa perceraian Selfira dan Arvin sudah sebulan berlalu. Selfira kini fokus menjalani hari-harinya dengan perusahaan dan juga untuk putrinya Farah. Meski beberapa kali Arvin mencoba mendekatinya dan meminta maaf, tapi pria itu tidak pernah berhasil bertemu dengan Selfira berkat Tuan Anggara dan juga Farah. Di sisi lain, Selfira juga mulai didekati oleh Andrian dan Leonardo Vincent. Kedua pria itu sangat gencar mendekati wanita cantik itu. Tuan Anggara juga sudah memulai mencari sekolah untuk cucunya, Farah. Seperti pagi ini, matahari menyinari halaman rumah megah keluarga Prameswari. Burung-burung berkicau riang, seakan ingin menyambut hari baru. Di dalam rumah, suasana sibuk. Selfira tengah menyiapkan perlengkapan untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah dasar yang terkenal elit di kota. Dia tak lagi memikirkan Arvin. Di ruang makan, Tuan Prameswari duduk dengan wajah serius sambil menyeruput teh hangat, sedangkan Nyonya Ambar sibuk merapikan seragam kecil milik cucunya, Farah. Namun, di tengah semua itu, bocah perempuan berusia 3 tahun yang menjadi pusat perhatian pagi itu justru duduk malas di kursi makan, memandang ke arah mereka dengan ekspresi ogah-ogahan. Farah menghela napas. Kenapa aku harus pergi ke sekolah lagi? Fala sudah bilang, aku tidak butuh itu, kan? Selfira tersenyum sambil menata rambut putrinya. Sayang, sekolah itu penting. Kamu harus berteman dengan anak-anak lain, belajar hal-hal baru, dan bersenang-senang. Farah menatap ibunya dengan serius. Mama, aku bisa belajar lebih banyak di rumah. Teman. Aku tidak butuh teman. Dan kalau bel cenang-cenang, aku sudah punya komputerku, jawabnya. Nyonya Ambar tertawa kecil. Astaga, cucuku ini. Kamu terlalu pintar untuk bicara seperti itu di usia 3 tahun. Wanita paruh baya itu mengecup pipi sang cucu, membuat Farah semakin kesal. Aku memang sudah pintar, Cok. Teriak Farah frustasi. Tuan Prameswari mengangkat alisnya. Farah, Grandpa tahu kamu anak yang luar biasa. Tapi kita harus memberi kesempatan pada sekolah untuk membantumu berkembang lebih baik, jelasnya memberikan pengertian pada sang cucu. Meskipun merasa ogah-ogahan, akhirnya Farah menurut. Dia mengenakan seragam kecilnya yang berwarna biru langit, lengkap dengan dasi mungil, meski wajahnya menunjukkan betapa tidak tertariknya dia. Mobil keluarga melaju menuju sekolah elit yang sudah dipilih dengan cermat oleh Tuan Prameswari. Sepanjang perjalanan, Farah memandangi pemandangan di luar jendela, sementara Selfira berusaha membangun semangat anaknya. Selfira berusaha membujuk sang putri. Farah, ini sekolah yang sangat bagus. Gurunya ramah, fasilitasnya lengkap, dan kamu akan bertemu banyak anak-anak hebat lainnya. Farah mendengus pelan. Anak-anak hebat lainnya. Mama, anak-anak kecil aku bahkan tidak tahu cara membaca peta bintang, sahut Farah. Nyonya Ambar tersenyum kecil. Sayang, itu karena kamu istimewa. Tapi itu bukan alasan untuk meremehkan orang lain. Tuan Prameswari tertawa kecil. Anak ini memang terlalu pintar untuk dunia, ujarnya. Ya iyalah. Aku kan sudah besar. Ucap Farah dalam hati. Mobil keluarga mereka berhenti di depan gerbang megah sebuah sekolah dasar elit. Bangunan besar dengan taman hijau yang tertata rapi terlihat begitu menjanjikan. Selfira menggenggam tangan Farah dengan semangat,
Sementara Tuan Prameswari dan Nyonya Ambar mengikuti dari belakang. Mereka disambut oleh kepala sekolah, seorang wanita paruh baya bernama Bu Eliza, yang tersenyum ramah. Selamat datang, keluarga Prameswari. Merupakan kehormatan bagi kami menerima kalian. Silakan masuk, ajak Bu Eliza ramah. Selfira tersenyum ramah. Terima kasih, Bu Eliza. Kami harap sekolah ini bisa menjadi tempat yang tepat untuk putri saya, Zulfara, ujarnya. Bu Eliza mengajak mereka ke ruang khusus untuk wawancara dan tes penerimaan siswa baru. Selama beberapa menit, Bu Eliza mengajukan pertanyaan sederhana kepada Farah, tetapi bocah itu menjawab dengan kecepatan dan keakuratan yang membuat sang kepala sekolah terkejut. Bu Eliza membuka soal matematika sederhana. Baik, Farah, bisa kamu selesaikan soal ini? Berapa hasil dari 12 tambah 15 dikurangi 7? Tanya Bu Eliza. Farah mengangkat alis. Itu terlalu mudah. Jawabannya 20, jawabnya polos. Bu Eliza tersenyum. Bagus. Sekarang, coba hitung berapa hasil 25 dikali 12. Tanya wanita paruh baya itu lagi. Lah itu pertanyaan anak kecil oi. Teriak Farah frustasi, tapi wajahnya tetap menampilkan senyum polos. Farah menjawab tanpa ragu. 300. Bu Eliza semakin terkejut, tetapi mencoba mempertahankan senyumnya, lah kemudian memberikan soal logika yang lebih rumit, berharap ini bisa mengukur kemampuan bocah itu. Kalau begitu, Farah, jika sebuah kereta berangkat dari titik A ke titik B dengan kecepatan 60 km per jam dan memerlukan waktu 2 jam, berapa jarak antara titik A dan titik B? Tanya Bu Eliza. Farah menyeringai dalam hati. Bu Elika, ini terlalu dajal. Jaraknya 120 km. Tapi saya pikir pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kelihatannya berhenti di tengah jalan untuk mengangkut penumpang? Karena itu bisa mengubah estimasi waktu perjalanan, jawab Farah polos. Semua orang di ruangan itu terdiam. Bahkan Tuan Prameswari tersenyum bangga mendengar jawaban cucunya yang begitu cerdas dan kritis. Setelah wawancara, Farah diberikan tes tertulis. Dalam waktu kurang dari 10 menit, bocah itu selesai mengerjakan seluruh soal. Bahkan, ia menuliskan beberapa koreksi pada soal yang menurutnya salah atau kurang jelas. Bu Eliza membuka lembar jawaban Farah. Tunggu sebentar, ini luar biasa. Tapi, kenapa ada catatan di sini? Tanyanya mengerutkan keningnya. Farah dengan tenang menjawab, soalnya kalah, Bu. Pada call nomor 7, opsi jawaban yang diberikan tidak logis. Jadi kaya menambahkan jawaban yang seharusnya. Bu Eliza membaca catatan itu dengan ekspresi campuran antara kagum dan bingung. Di satu sisi, ia menyadari betapa cerdasnya anak ini. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa kemampuan seperti ini akan sulit diakomodasi oleh kurikulum standar sekolah. Bu Eliza menghela napas. Keluarga Prameswari, saya harus jujur. Anak kalian sangat luar biasa, tapi sekolah kami tidak memiliki program yang bisa memenuhi kebutuhan intelektualnya. Saya khawatir dia akan bosan dan kehilangan minat belajar, jelas wanita paruh baya itu. Selfira dengan nada kecewa menyahut, jadi, sekolah ini juga tidak bisa menerimanya. Tanyanya. Bu Eliza mengangguk pelan. Saya sangat menyesal. Saya sarankan untuk mencari institusi yang dirancang khusus untuk anak-anak berbakat seperti Zulfara, jawabnya. Di perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa berat. Selfira memandangi Farah melalui kaca spion,
mencoba menyembunyikan kekecewaannya. Sementara itu, Nyonya Ambar menghibur cucunya yang tampak tak terpengaruh oleh penolakan tersebut. Farah menghela napas. Aku sudah bilang, Mama. Aku tidak butuh sekolah, sahut Farah. Selfira berusaha tersenyum. Mama hanya ingin yang terbaik untukmu, sayang. Farah dengan nada lembut, memegang tangan sang ibu. Mama, Fala tahu. Tapi mungkin yang terbaik untukku adalah belajar dengan cara yang berbeda. Fala tidak cocok dengan sekolah biasa, ujarnya dengan wajah sok dewasa. Tuan Prameswari tertawa kecil. Anak ini memang terlalu cerdas untuk dunia. Nyonya Ambar tersenyum lembut. Kita harus mencari alternatif lain. Mungkin program pendidikan khusus atau tutor pribadi. Kita akan cari yang terbaik untukmu, nak. Mama janji, ujar Selfira. Meskipun tidak sesuai harapan, keluarga Prameswari tidak menyerah. Mereka mulai mencari program pendidikan khusus yang bisa membantu para berkembang. Aku sudah bilang, aku tidak masuk sekolah. Ucap Farah dalam hati.